Dungu kuadrat, kader Demokrat lawan DS saja keroyokan, kok nantang buzzer NKRI. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. To the point, Andi Arief menuduh buzzer pemerintah penyebab rusaknya negara akhir-akhir ini. Lantas, ia menegaskan siap perang. Kemudian Rocky Gerung pernyataannya juga tak jauh beda. Bahkan menambahkan kalau buzzer itu dungu dan jahat. Ada pula Rahlan Nasidik yang membandingkan demo di saat presidennya SBY dengan menampilkan foto di akun sosmednya. Seolah hendak mengatakan peran oposisi. Sungguh menggelikan, ia lupa atau pura-pura dulu masih zaman 2G atau 3G. Kasihan sekali sampai segitu upayanya. Baiklah, simak penjelasan berikut. Sudah kiranya cukup 3 orang itu saja dulu sebagai contohnya. Sebelumnya saya juga sudah menulisnya di sini. Demokrat siap perang lawan buzzer, netizen katakan tidak pada hal korupsi. Andi Arief, Rocky Gerung, dan Rahlan Nasidik rupanya sudah siap untuk dikuliti oleh para buzzer yang cinta NKRI. Pernyataan merusak negara, dungu, dan jahat adalah sebuah penghinaan bagi rakyat. Mereka tidak sadar bahwa tuduhannya itu sama saja ditujukan kepada rakyat, terutama kepada rakyat yang dengan sukarela menjadi pembela pemerintah yang terlihat memang sedang serius bekerja mengatasi kondisi saat ini yang butuh bersinergi. Nah, banyak rakyat yang membela pemerintah, lantas dipahami banyak tokoh oposisi sebagai buzzer ini jelas keblinger. Jika mau jujur antara buzzer pemerintah yang dimaksud oleh mereka dengan pembela pemerintah yang bertindak dan bergerak secara sukarela, karena kecintaannya pada sosok Jokowi itu memiliki tujuan yang sama untuk melindungi negeri. Jadi sebutan buzzer pemerintah atau buzzer rupiah itu siapa? Mengapa tidak sebutkan saja satu persatu orangnya jika berani? Lalu beberkan bukti-bukti secara otentik, jangan hanya menyebutnya secara general. Jadi jelas bukan ngambang tak tentu arah, tembakannya macam orang mabuk saja. Para oposisi juga simpatisannya itu sudah ngawur. Oleh karenanya boleh juga dong sebut dungu bahkan goblok kuadrat. Menyebut rakyat yang cinta tanah airnya dilabeli perusak negara. Apakah para kader Demokrat dan pengamat politik oposan yang pernyataannya cenderung menyesatkan itu tidak paham? Ada 170 juta rakyat Indonesia yang sudah melek internet. Ini sudah mulai masuk zaman 5G. Bangun, tidur kalian kelamaan miring pula. Ini bukan lagi zaman 2G atau 3G. Jadi jangan samakan kondisi sekarang ini dengan 10 atau 15 tahun yang lalu saat SBY sebagai presidennya. Ketika itu rakyat belum melek internet dan sosmed, karena smartphone juga tidak seperti sekarang yang dapat diperoleh dengan gampang. Era tahun 2000-an itu masih handphone Nokia atau BlackBerry itu pun masih terbatas. Apakah sampai di sini dapat dipahami? Sekarang ini zamannya big data. Segala hal bisa jadi berita dan konten. Apa iya hal begini saja perlu diajari? Ini sekaligus jawab upaya play victim Rahlan. Jadi wajar jika sekarang ini sebagian besar masyarakat dapat melihat lebih dekat nyaris tanpa sekat. Cukup lewat layar sentuh mereka serasa ikut menjaga negeri ini dari politikus busuk dan pengamat sesat. Hanya pandai berteori, berbusa-busa dengan kata kalimat yang hebat di televisi, YouTube, dan sosial media, tapi tidak berbuat nyata untuk rakyat. Duhai para politikus, pengamat sesat dan simpatisan pembenci Jokowi, apa mata kalian buta? Apa hati kalian penuh dengan hitam jelaga? Sehingga tidak ada ruang sedikit saja untuk mendinginkan suasana. Oh iya, apakah kalian tidak merasa ditampar ada rakyat Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah sumbang 2.000 miliar atau 2 triliun tanpa banyak liputan? Bolak-balik conference macam kebiasaan SBY bos kalian. Nah, itu bentuk nyata berbuat untuk sesama di masa pandemi. Coba para politikus, pengamat, dan para pembenci itu sudah berbuat apa? Paling sumbang nyinyiran yang dipahami sebagai kritikan. Jika para kader Demokrat itu bertekad bulat benar-benar mau perang melawan buzzer, maka tak perlu dikomando dan diorganisir para pecinta NKRI, sudah pasti akan ladeni dengan senang hati. Kerahkan saja para buzzer Demokrat, pasti rakyat pecinta NKRI bakal menyambut dengan hangat dan pastikan hingga tahun 2024. Pada dasarnya mereka itu maunya enak sendiri, bebas ngebacot kepada pihak lain dengan narasi nyinyir bau anyir tanpa dipikir asal dipelintir. Sedang rakyat disuruh diam tak diperkenankan membela orang yang sedang direndahkan. Loh, lah kok enak? Kalau mereka para politikus busuk dan pengamat sesat itu bebas berbicara, bebas kritik karena sembunyi di balik kata demokrasi, lalu apa bedanya dengan rakyat?
Apakah tidak boleh juga menggunakan alasan demokrasi sebagai bentuk mengekspresikan diri? Partai Demokrat ini terlihat depresi berat, sudah begitu berlaku. Melalui Andi Arief, Ketua Bapilu menyatakan perang melawan buzzer. Apa mereka tidak ingat? Lawang melawan seorang Denny Siregar saja keroyokan macam preman kampung kok. Ini malah nantang buzzer pecinta NKRI yang rata-rata cinta Jokowi. Jika serius mau melawan buzzer pemerintah, lalu kenapa para kader dan nyonya besar Demokrat memblokir para akun rakyat? Apakah memang begitu cara melawan buzzer? Sungguh tak gentleman dan terkesan amatiran. Baru kena satir dan sindir main blokir. Dan ini perlu dicatat oleh kader Demokrat. Perhatikan, ada 85.607.362 jiwa yang memilih Jokowi di Pilpres 2019. Tak perlu semua, cukup 10% saja yang disebut buzzer pemerintah seperti tuduhan. Maka akan ada 8.560.736 juta buzzer yang siap perang di udara. Bagaimana para kader Demokrat yang terhormat? Apakah siap? Demikian, salam. Parodikan sosok Risma sebagai tukang marah, komedian Babe Cabita dipolisikan. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Miris rasanya melihat sebagian orang menganggap lelucon perjuangan melawan pandemi. Apalagi saat seorang pejabat jujur seperti Risma turun berjibaku menghadapi preman bansos. Bukannya dukungan dan pujian yang ia dapat lantaran menyelamatkan uang-uang cilik, yang ada malah hujatan dan caci maki. Tak pelak, dirinya hanya dianggap sosok pemarah dan pantas mendapat bulian. Sungguh kelakuan kurang ajar yang ditunjukkan oleh seorang komedian. Padahal tak banyak pejabat apalagi perempuan yang berani berhadapan dengan mafia penghisap uang rakyat. Risma dan Ahok adalah contoh pejabat yang tegas pada musuh negara dan berani menggebrak di depan muka mereka. Mungkin karena keberanian inilah, sosok seperti mereka banyak dibenci dan dimusuhi. Tak peduli betapa baiknya mereka atau seberapa besar usaha dan kerjanya, yang nyata adalah keburukan. Sampai kapan negara ini dewasa kalau pikiran kita tak bisa objektif? Bukannya hal kerja yang diperhatikan, justru berkutat pada karakter atau sikap yang dianggap tak pantas. Sebelumnya dilansir dari kompas.com, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan praktik pungutan liar atau pungli yang dialami oleh salah satu penerima bansos. Yang dialami oleh salah satu penerima bantuan sosial tunai atau BST di Kota Tangerang pada Rabu 28 Juli 2021. Praktik pungli itu ditemukan Risma saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak penyaluran BST sebesar Rp600.000 di sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Rabu. Kejadian itu bermula saat Risma mengunjungi salah seorang keluarga penerima manfaat atau KPM di Karangtengah, Kota Tangerang. Adapun pembicaraan antara Risma dan korban pungli diabadikan dalam sebuah rekaman yang diterima oleh kompas.com. Mensos bertanya kepada seorang perempuan warga Karangtengah berkait oknum yang melakukan pungli. Perempuan itu mulanya takut untuk membeberkan nama oknum tersebut. Jika korban membeberkan nama oknum itu, dia diancam bahwa kedepannya tak akan ada BST lagi untuknya. Namun Risma terus mencecar. Risma lantas membalas bahwa BST untuknya bakal dijamin. "Oh, besok dapat, saya jamin. Ibu, saya jamin bisa dapat lagi," ucap Mensos. Risma lantas membujuk korban agar membeberkan nama oknum tersebut. "Ibu nggak kasihan sama saya susah-susah, saya nggak mungut apapun," tuturnya kepada korban. Belum selesai membujuk, Risma bertanya berapa jumlah pungli yang diminta oknum. Perempuan itu menjawab, pungli yang diminta sebesar Rp50.000. Mantan Wali Kota Surabaya itu lantas menegaskan, korban dapat menyebut nama oknum karena bakal dilindungi oleh kepolisian. "Ini ada Pak Kapolsek, Barreskrim, dampingi saya, nanti didampingi," katanya. Korban lantas mengatakan nama oknum yang melakukan pungli sebesar Rp50.000 itu adalah Mariani. Hingga saat ini video mengenai Risma yang melakukan sidak dana bansos viral di media sosial. Namun sayang, tak semua orang mendukung langkah bersih-bersih tersebut. Seorang komedian malah memparodikan Risma dengan begitu buruk, hingga akhirnya memancing kemarahan warganet dan dirinya juga dipolisikan. Seperti dilansir dari medcom.id, komika Babe Cabita dilaporkan ke polisi usai membuat konten parodi yang dianggap menghina Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam video tersebut, Babe Cabita yang memiliki nama asli Pria Prayoga Pratama Tanjung bersama tim budak konten tengah duduk dan tertawa. Lalu ditampilkan video cuplikan saat Mensos Risma marah-marah. Hingga akhirnya Risma turun dari podium seperti menghampiri seseorang yang membuatnya marah. Konten Babe Cabita ini menampilkan pemeran yang berdandan memakai baju putih dan kepala hitam yang seolah-olah menggambarkan sosok Risma.
Selanjutnya, pemeran yang memparodikan Mensos Risma tersebut memukuli salah seorang pemeran lainnya. Babe dipolisikan oleh seorang advokat asal Surabaya bernama M. Soleh karena dalam kontennya tersebut ia menyelipkan potongan video Risma. Menurut Soleh, adanya potongan video Risma menjadikan konten tersebut sudah bukan lagi kategori parodi. Menurut Soleh, video unggahan Babe Cabita ini sudah memenuhi unsur penghinaan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3. Sehingga menurut saya video ini sudah memenuhi unsur penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi, kata kuncinya adalah pemuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ingat, ini ada ancaman pidananya 4 tahun, kata Soleh dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya Cak Soleh. Seperti biasa, sang kemudian termehek-mehek minta maaf dan minta kasusnya ditutup. Tapi konten yang ia buat sudah terlanjur dikonsumsi banyak orang dan membuat buruk nama Risma. Padahal kita tahu, Risma marah-marah pada penjahat, bukan pada orang biasa. Justru ia jadi pahlawan bagi orang-orang yang tertindas. Sayangnya langkah tegasnya justru menjadikannya dibully. Betapa pengejutnya mereka yang menjadikan konten pejabat bersih sebagai lelucon, sedang banyak koruptor dan mafia justru tak disindir sama sekali. Entah apakah kelakuan komedian tersebut berdasarkan pesanan atau hanya memenuhi hasrat kelompoknya. Kalau mau jujur, siapakah sosok pejabat yang mereka unggulkan? Apakah Anies, AHY, atau orang-orang PKS? Yang jelas kita tahu, kalau sosok pejabat baik pasti lebih banyak mendapat dukungan ketimbang hinaan. Semoga saja pemerintah tak gentar dengan serangan bertubi-tubi dari oposisi dan anteknya. Biarkan mereka berpuas diri bermain di atas api, hingga tak sadar dirinya terbakar.